Morning Bung Rocky, apa kabar? Ketemu di hari Kamis ini. Ya, orang berupaya supaya minggu ini dipercepat karena ingin lihat hasil otopsi Yosua almarhum. Itu yang jadi keinginan orang untuk lihat hasilnya tuh, karena sudah disebut-sebutkan bahwa ini akan ada otopsi kedua tuh. Tetapi ternyata masih lama banget nih Bung Rocky. Katanya bisa ya kalau nggak 8 pekan itu bisa sampai 4 bulan. Orang jadi mikir, katanya kemarin kan kasus yang mesti 1-2 hari selesai, ini tiba-tiba jadi panjang ceritanya. Pengungkapannya aja udah terlambat, udah 3 hari. Jadi sekarang ditambah otopsi lagi baru 4 bulan itu pun kalau belum, kan modalnya nanti untuk pengembangan penyidikan. Jadi bisa jadi lama ini, dan Pak Listio Sigit juga makin lama makin tersandra oleh kasus ini. Ya, ada prinsip di dalam pidana, setiap penundaan itu artinya penambahan kejahatan itu. Jadi semakin lama makin semakin mungkin ada kejahatan baru terhadap fakta-fakta itu. Karena itu otopsi selalu prinsipnya semakin cepat supaya faktanya tidak hilang karena proses proses yang disebut penguraian fisik dari manusia. Tapi secara filosofis memang siapapun masih bisa diotopsi, bahkan mumi pun masih bisa diotopsi. Tapi ini proses yang bukan sekedar mempercepat otopsinya, tapi mempercepat spekulasi publik. Kan harusnya dihentikan cepat spekulasi publik, supaya semua variabel yang non-kriminal itu bisa langsung dibawa ke pengadilan tuh. Nah, ini masalahnya 4 bulan itu spekulasi juga makin panjang. Dan keterangan Pak Kapolri juga menunjukkan bahwa beliau sebetulnya masih memerlukan semacam dukungan itu. Karena itu dia minta supaya semua mengawasi. Ya sebetulnya Pak Sigit hanya bilang, harusnya dia bilang, beri kami kepercayaan untuk mempercepat proses ini. Nah, kalau dibalik, artinya kami belum punya kepercayaan, atau publik belum percaya pada kami, karena itu kami minta semua dukungan. Jadi memang terlihat ini kasus sederhana yang jadi rumit karena dugaan-dugaan non-kriminal itu dipermainkan oleh pers sebetulnya untuk juga mendorong agar supaya ini dipercepat. Jadi kalau pers bikin sensasi itu berbahaya tuh. Tapi pada saat yang sama sensasi itu harusnya ditutup melalui substansi yang harusnya dipercepat, diberatkan melalui analisis otopsi itu. Nah, iya, dan ini yang saya kira kita beruntung juga nih dalam situasi sekarang ini di era media sosial media ya. Karena kalau dulu kan sangat mudah di informasi itu dikanalisasi lewat media-media konvensional yang dikontrol oleh kekuasaan. Tapi dengan media sosial yang sekarang ini, saya kira memang susah berkelit gitu. Dan tadi Anda menyinggung soal barang bukti yang namanya tubuh itu, yang saya kira sudah sekarang ini adalah lapangan becek itu. Padahal kan polisi sendiri selalu punya alasan kalau menahan seorang tersangka itu. Kenapa? Alasannya kan selalu ada 3 itu, Bung Rocky. Khawatir dilakukan melarikan diri, mengulang perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Nah, ini kalau semakin lama barang buktinya semakin hilang juga. Itu yang saya minta selalu, supaya kita fokus pada substansi itu, pada barang bukti itu. Dan pembuktian kan harus didasarkan pada apa yang disebut evidence awalnya itu. Nah, sekarang evidence awalnya itu mungkin bertumpuk-tumpuk dengan upaya untuk saya percaya Polri tentu tertekan itu. Tetapi kembali pada prinsip bahwa hanya Polri yang mampu untuk mengungkap ini. Nggak mungkin orang lain mengungkap itu kan. Jadi percuma sebetulnya kalau kita mendesak Polri, tapi Polri sendiri menganggap bahwa kami perlu bantuan. Jadi bantuan itu tentu adalah meminta supaya hal-hal lain jangan dulu dipersoalkan. Jadi kita fokus di situ. Saya dukung Kapolri, Kapolda mengatakan bahwa ada 2 korban. Korban pertama adalah Yosua, dan itu adalah hak keluarga untuk menuntut pengungkapan kasus ini. Korban kedua adalah Ibu Putri, yang sampai sekarang mungkin masih stres. Jadi sebetulnya 2 korban ini akan menghasilkan rangkaian pembuktian yang memungkinkan publik akhirnya pulih kepercayaan pada Polri. Jadi fokus pada 2 korban ini. Kesaksian Ibu Putri diperlukan, tapi karena yang bersangkutan masih stres, supaya jangan diganggu tuh. Jangan sensasinya ditambah sehingga potensi Ibu Putri untuk mengingat kembali peristiwa itu makin lama makin berkurang. Jadi biarkan Ibu Putri itu pulih sepenuhnya, jangan diganggu psikologinya tuh.
Yang kedua, biarkan Yosua sebagai almarhum jenazah tubuhnya itu berbicara sendiri itu. Karena tubuh korban itu walaupun sudah jadi mayat tapi mampu untuk berbicara melalui bahasa yang kita sebut sebagai forensik. Jadi fokus pada dua hal ini. Nah, sekali lagi tentu pers ingin memenuhi rasa ingin tahu publik tuh. Dan itu artinya ada panggung lain, itu panggung publik. Tapi panggung publik itu tidak boleh ditukar tambahkan dengan panggung pengadilan. Kan itu intinya tuh. Jadi selalu saya ingin agar supaya silahkan publik bikin imajinasi, tapi jangan imajinasi itu kemudian mengalihkan persoalan realnya, yaitu ada dua korban yang sekarang harus betul-betul diberi kesempatan untuk berbicara. Jenazah masih bisa berbicara melalui fasilitas forensik, Ibu Putri masih bisa berbicara melalui terapi psikologi. Itu intinya tuh. Saya kira ada satu lagi yang perlu mendapat perhatian juga, Bung Rocky. Ini berkaitan dengan Brigadir Richard Eliezer itu yang disebutkan sebagai dia pelaku penembakan. Ini kan kalau kita lihat ini anak muda gitu ya, dan dia dalam situasi semacam ini posisinya itu rawan dia antara dia menjadi tersangka atau dia juga menjadi sebenarnya korban dalam artian sensasi publik atau prasangka publik itu. Karena sampai sekarang orang masih publik itu tidak terlalu percaya bahwa Eliezer itu Richard Eliezer itu anak muda, usianya berapa kalau nggak salah 24 tahun gitu, sebagai pelaku penembakan. Dan kemudian orang bertanya-tanya sebenarnya ini dia ini hanya orang yang dikorbankan atau memang betul-betul dia dalam pusaran itu karena dia membela diri dan terjadi tembak-menembak seperti versi polisi dengan Brigadir Yosua. Ya itu hal yang juga ditunggu orang kan. Jadi Richard harus ditetapkan statusnya tuh. Kalau dianggap bahwa dia potensial untuk dijadikan tersangka dan kemungkinan dia juga ingin minta perlindungan, maka dia mesti dapat perlindungan hukum dan psikologis juga kan. Jadi tanda tanya itu tetap ada di publik. Ini siapa ini Richard ini? Udah keburu disebut sebagai eksekutor. Tapi kemudian dianggap iya karena membela diri. Lalu versi lain berkembang lagi itu. Macam-macam itu soal pemilikan senjata, keahlian atau hak untuk menyandang senjata laras pendek segala macam. Jadi semua info ini kan publik ingin minta Pak Kapolri coba lebih eksplisit. Kira-kira begitu tuh. Tetapi kita juga paham Kapolri lagi berselancar di dalam opini publik yang macam-macam tuh. Nah, berselancarnya itu tidak lagi dianggap sebagai hal yang terkait langsung dengan kasus kriminalnya, tetapi orang mulai menduga berselancarnya Pak Kapolri itu terkait dengan persaingan di antara petinggi-petinggi Polri kan. Jadi masuklah semua itu dalam kesulitan kita untuk memastikan ini kapan selesai itu. Apa menunggu isu persaingan itu selesai baru data-data forensik dibuka? Kan itu pertanyaan real dari publik tuh. Jadi kita balik lagi, masuklah pada prinsip scientific analysis, yaitu bertanggung jawab terhadap data yang ditemukan dan mulai mencari hubungan kausal antar data. Saya kira itu poinnya yang kita mesti fokuskan. Nah, sensasinya itu ya itu memang bumbu yang nggak bisa dihindari. Tetapi sebagai bumbu dia bukan inti dari makanan kan. Dia hanya menyedapkan dan kadang-kala bumbu itu justru berbahaya tuh. Ya, bisa mendistrak bahan makanan yang bagus ya. Jadi nutrisinya bisa hilang karena ditumpukkan dengan bumbu-bumbu yang sebenarnya berlebih bumbunya tuh. Ya. Oke, tapi kita balik ya, fokus tadi berkaitan dengan dugaan adanya persaingan petinggi Polri. Orang menduga-duga begitu, kenapa kasus yang sederhana kok bisa jadi panjang seperti ini? Karena melibatkan para jenderal, keluarga jenderal kan, dalam hal ini Verdi Sambo. Dan tadi Anda juga menyebut bahwa saya kira ada dua interpretasi terhadap pernyataan Pak Listio Sigit yang minta agar publik ikut mengawasi, gitu ya. Sebenarnya kan tanpa publik mengawasi, kalau itu berjalan dengan biasa itu udah jadi domainnya polisi kan, dan itu pekerjaan mudah gitu. Tapi kan kenapa mesti diawasi? Apakah ini juga tadi itu berkaitan dengan adanya dugaan-dugaan persaingan petinggi di Polri, atau juga dugaan kalau di media sosial malah ini menyebut-nyebut ini berkaitan dengan semacam kejahatan di kalangan para petinggi Polri yang orang sebut telah sekarang sebagai well organized crime gitu, ada yang menyebutnya semacam itu juga. Ya itu yang saya deteksi bahwa ada semacam sebetulnya frustrasi kecil pada Pak Kapolri sehingga mesti memakai kalimat itu. Nanti mohon dibantu diawasi itu. Sebetulnya
dari awal memang nada permainan atau nada variabel politik atau variabel persaingan itu udah ada di hari-hari pertama tuh dengan ucapan Pak Mahfud. Pak Mahfud sendiri yang bilang tuh jangan lindungi tikus di situ. Urusan apa Pak Mahfud bilang begitu kan? Kan belum ada otopsi kedua pun Pak Mahfud udah ngomong begitu. Belum ada problem upaya untuk mencari CCTV, Pak Mahfud udah ngomong begitu tuh. Itu juga nggak boleh sebetulnya tuh Mahfud mengucapkan jangan ada tikus bersarang atau dilindungi tikus kecil itu. Demikian juga Pak Jokowi 2 kali mengucapkan saya ingin ini dibongkar. Ya iya pastilah itu tugas Polri tanpa diucapkan. Apalagi PDIP juga gencar untuk mempercepat segala macam soal yang masih jadi isu publik. Jadi 2 variabel itu, yaitu partai politik PDIP dan Istana melalui Pak Mahfud dan Pak Jokowi menunjukkan bahwa ada tekanan untuk mempercepat. Nah, tekanan itu sebetulnya membebani Polri. Kan Polri punya mekanisme itu. Jadi dari awal memang sifat politisnya udah muncul. Harusnya diam dong. Bahkan Pak Presiden nggak boleh bikin komentar Pak Mahfud atau PDIP supaya Pak Sigit tidak tertekan. Kan itu intinya tuh. Nah, sekarang Pak Sigit menganggap bahwa ya kita butuh bantuan publik. Ya publik lagi watch sekarang justru. Iya. Dan ini saya kira pertaruhan ya, karena bagaimanapun juga ini menurut saya berat kok polisi dalam posisi yang serba salah ini. Kalau toh kemudian karena sekarang bagaimanapun juga publik itu sebenarnya sudah punya skenario sendiri gitu ya. Kalau polisi punya skenario, Komnas HAM mengaku punya skenario, tapi publik juga punya skenario. Nanti kalau jalannya skenario itu tidak sesuai dengan ekspektasi publik, itu memang saya kira akan jadi beban berat gitu. Dan publik tetap tidak percaya. Karena itu kita balik pada skenario akal sehat bahwa kejahatan itu yang di depan mata adalah tubuh Yosua yang nanti dia sendiri akan berbicara melalui peralatan forensik dan sosok dari Ibu Putri yang sampai sekarang belum bisa mengucapkan hal yang dia ketahui. Jadi itu sebetulnya. Jadi kita proteksi dulu Ibu Putri, jangan disorot dulu ke soal-soal non kriminalnya. Dan dalam rangka ini tentu hak dia untuk memperoleh kejernihan batin sebetulnya tuh. Demikian juga keluarga Yosua yang dengan bagus menuntut itu supaya diungkapkan tuh. Nah, tekanan publik jangan diberikan pada soal-soal semacam itu. Tekanan publik justru mesti dialihkan pada Kapolri supaya Kapolri lakukan percepatan tuh. Bukan tubuh Yosua yang kemudian jadi objek sensasional atau tubuh Ibu Putri yang jadi objek sensasional. Itu yang saya pisahkan itu. Dan kita harus tetap kasih walaupun dengan sedikit kejengkelan, itu tetap cuma Polri yang bisa bongkar ini, nggak bisa dibongkar oleh kekuatan lain kan. Jadi perkuatlah Polri, tumbuhkan integritas baru bahwa Polri betul-betul mengerti apa yang selama ini jadi sorotan negatif dari publik tuh. Itu yang mesti diucapkan secara lebih lantang supaya publik merasa oke, pada akhirnya kami punya Polri yang profesional kan itu intinya tuh. Dan kita ingin itu baik Polda maupun Polri. Tentu masih ada soal-soal lain yang bisa kita persoalkan, tapi khusus untuk kasus ini, mulailah kasus pertama ini menjadikan Polri untuk memperlihatkan citra profesionalnya. Ya. Jadi karena bagaimanapun juga ini sekarang memang menjadi pertaruhan. Ini saya kira satu episode yang sangat berat ini buat Pak Listio Sigit. Karena memang tadi seperti Anda pertaruhannya adalah kepercayaan publik. Dan kelihatannya kalau toh kemarin sempat itu semacam survei saya ternyata mengamati polisi ini ternyata sekarang sangat peduli juga dengan persepsi publik terhadap mereka kan di masa Pak Listio Sigit, apalagi dengan janjinya bahwa tidak akan tajam ke bawah terus tumpul ke atas, kemudian presisi dan sebagainya, tingkat kepercayaan terhadap publik itu terhadap polisi itu sempat meningkat, tapi sekarang ini dipastikan drop gitu. Dan ini perlu strategi komunikasi yang cukup bagus. Saya kira bagus kalau polisi sudah berpikir semacam itu, walaupun nanti jangan hanya fokus sibuk memperbaiki citra, mengatur citra. Nah ini saya jadi ingat seseorang ini kalau sibuknya pencitraan gitu. Ya, sejarah selalu menuntut keterus-terangan dari para pejabat. Ini sejarah yang menuntut ya, karena sejarah selalu adalah energi etis untuk menuntut janji seseorang. Itu yang lagi ditagih oleh sejarah. Kalau Pak Sigit bilang akan betul-betul sempurna,
memisahkan politik dengan kriminal, berjanji untuk memenuhi harapan publik, nah itu ditagih sekarang oleh sejarah. Sama halnya sejarah menagih Pak Jokowi itu tentang janji-janji beliau itu tuh. Itu hal biasa, bukan kita yang tagih, justru sejarah yang tagih. Karena ucapan pejabat publik itu direkam oleh sejarah. Kalau segera direkam oleh pers mah bisa dihilangkan barang buktinya kan, apa namanya, headline-nya bisa dihapus, dihilangkan karena dipaksa diturunkan beritanya. Tapi kalau dia direkam oleh sejarah, itu akan bertahan sepanjang masa. Ya. Sekarang ini setidaknya bagi keluarga Yosua itu sudah ada semacam kelegaan karena kemarin Yosua dimakamkan kembali dengan upacara kedinasan polisi. Ini kan yang tidak hak yang tidak didapatkan oleh Yosua. Dengan cara begitu kan kemarin kan seolah-olah Yosua sudah divonis bersalah sehingga dia tidak berhak sama sekali untuk mendapat pemakaman secara kedinasan. Sekarang sudah dilakukan. Dan tahap berikutnya tentu saja keadilan berikutnya. Jadi kita perlu dapat gambaran yang jelas, apakah, terutama pada keluarga, apakah betul dari hasil scientific investigation itu memang Yosua ini terlibat dalam kasus-kasus yang dituduhkan. Satu, pelecehan kepada Ibu Putri, kemudian juga melakukan pengancaman, sehingga ketika dia ditembak oleh Barada Richard itu sebagai upaya membela diri. Ya itu sinyal bagus, karena akhirnya orang, terutama keluarga, bisa menikmati ujung dari problem ini, ujung dari penderitaan keluarga, bahwa anaknya almarhum Yosua itu dimakamkan dengan kelayakan kepolisian. Kan itu hal penting tuh untuk memperlihatkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan apapun dia adalah pada kedudukan sebagai anggota kepolisian tuh, dan itu yang sebetulnya ingin dari awal dimintakan pengakuan oleh keluarga, karena kebanggaan keluarga terhadap anaknya termasuk hal-hal yang memungkinkan keluarga itu merasa oke, dalam keadaan apapun anak kami itu akhirnya layak untuk dimakamkan, bukan sekedar antarkan jenazahnya, tapi kelayakan ini yang kita sebut pendekatan manusiawi dari Polri. Yes, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Walaupun urusannya dengan Yosua, tetap saja ini juga ada kaitannya loh dengan 0% itu. Jadi tetap 0%. Ya. 0% juga adalah keinginan sejarah untuk menghasilkan demokrasi yang bersih. Oke, makasih Bung Rocky. Ya.